Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada hari ini kita belajar tema 9, tema 1. Adapun materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Anak-anak, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Mengapa demikian? Karena dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam di sekitarnya. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di setiap daerah juga berbeda-beda. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat tentunya sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, yaitu dengan cara saling bekerja sama. Karena tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan oleh masyarakat dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa saja ya usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Di antaranya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Usaha yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia, yaitu sebagai negara agraris. Contoh hasil pertanian yang ada di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua adalah usaha perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat atau yang dikelola oleh rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil dari perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor atau pengiriman ke luar negeri, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Adapun hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Selanjutnya usaha peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil berupa kambing, domba, dan kelinci. Serta peternakan unggas, yaitu ayam, itik, mentok, dan burung. Yang keempat adalah usaha perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat,
yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat ini meliputi perikanan air tawar yang menghasilkan ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Dan perikanan air payau yang menghasilkan ikan bandeng. Yang kelima, usaha kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan ini memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaatnya? Ya, diantaranya adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, pepohonan di hutan dapat membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga menghindari terjadinya banjir. Dan yang ketiga, hutan menjadi tempat hidup dan berkembangnya berbagai satwa. Selanjutnya, usaha pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi, sehingga untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang diantaranya adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Usaha selanjutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Contoh hasil dari kegiatan industri ini adalah benang yang diolah menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan pengolahan karet menjadi ban. Selanjutnya, usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Apa itu ekspor-impor? Ya, ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Usaha yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, pangkas rambut, dan bidang pariwisata. Termasuk pemandu wisata merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, perbedaan produk dari hasil kegiatan ekonomi tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Misalnya, untuk membuat produk unggulan daerah. Apa ya produk unggulan daerah itu? Produk unggulan daerah adalah produk yang dikembangkan di suatu wilayah karena memiliki keunikan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.